Teman-teman pasti penasaran, darahan apa nih? Ya. Jadi bapaknya Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya YNL Baron di channel Merpati Baron Official. Apa kabar teman-teman semua? Kayaknya saya udah lama nggak bikin liputan, kayaknya udah lama banget nggak bikin pembukaan seperti ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Ini saya ada di daerah Aji Barang. Kira-kira ada keperluan apa nih di sini? Ya. Di sini di belakang saya ini kandangnya Valentine sama Kundalini. Yang Kundalini yang kemarin saya geber di mejaan yang warna megan ya, pas anniversary PMTI di lapak BBC Bangsa di Kebasen ya, di Banyumas. Ini juga ada Valentine yang kebetulan setelah anniversary itu dibagi 100 burung lebih. Kundalini dan Valentine dapat bagian dua-duanya ya. Lalu setelah itu ada lomba lagi dengan totalan 50 juta dan Valentine berhasil menyabet juara satu dengan penampilan yang wow, kencang ya, sampai ke mejanya ya begitulah. Nah, ini ada kandangnya. Jadi ini kandangnya atau rumahnya Pak Adi. Di sini saya bikin tim ya, tim Baron Marhen. Jadi di Temanggung saya bikin AWM Baron, di sini saya bikin Baron Marhen ya. Di Cilacap ada lagi, tapi saya join sama Asiares, tim Baron Asiares yang ada di, bukan di Cilacap, sorry, di Pangandaran, dipegang oleh Pak Sam. Dan di sana ada anaknya Awan Hitam, jadi kakaknya Bengawan ada tuh namanya Hwancu, ada juga Biang Onar di sana. Cuma untuk prestasi nasionalnya belum juara satu, hanya masuk 20 besar ya. Untuk lokalan udah juara, tapi untuk nasionalnya belum. Nah, kebetulan ini pemiliknya ada di dalam ya. Kandangnya walaupun sederhana tapi bersih, yang penting kebersihannya itu bagus ya. Ayo kita cek ke dalam. Assalamualaikum. Nih teman-teman, yang punyanya Pak Adi, yang punya kandangnya ini, yang saya percayakan untuk burung-burung saya yang untuk main mejaan di area Aji Barang Purwokerto. Timnya Marhen ya, jadi Baron Marhen ya. Itu ada krunya. Nah, ini ada, saya kenal Pak Adi ini dari ex karyawan saya, karyawan kandang ini, namanya Musalim Ridho. Apa kabar tuh? Nah, ini Ridho pernah bekerja di saya ya. Cuma sekarang udah jadi bos, dia bos olos ya. Olos itu gorengan yang isinya itu cireng tapi dalamnya isinya cabai sama kol. Sekarang udah jadi bos di Aji Barang, nggak ada. Akhirnya dia udah buka franchise kemana-mana nih, teman-teman barangkali mau hubungin. Ya, akhirnya Pak Adi ini leaknya Ridho ya. Jadi saya titipkan ke Ridho,
dilatih, ternyata leaknya ini seorang fighter, ngamen kemana aja. Nah ini dia, tambah saya dukung sekalian, saya kasih burung yang super-super. Dan Pak Adi ini fighter udah ngamen kemana aja Pak? Oh banyak, ke anniversary tahun kemarin sampai ke Tasik. Oh sampai ke Tasik, Banjarnegara, luar biasa. Kebumen. Walah, Iya. Nanti pokoknya nasionalan kemana ada info ya, berangkat. kalau saya pas lagi senggang tak temenin kemana aja, yang penting Siap. kalau sekarang ini kan burung saya lagi ambrol, jadi saya bisa kemana-mana nih ya, bisa ikut menikmati seperti apa sih lomba di PMTI. Ternyata asik ya, Iya. ternyata bikin nyandu Persahabatan ya, persahabatannya asik, nggak apa, ambisinya sangat kecil ya, jadi lebih have fun gitu, asik banget teman-teman ya. Jadi nggak yang full emosi atau full senggol bacok, itu enggak ya. Jadi semuanya termasuk tim-tim gedenya juga orangnya juga asik-asik ya, mereka sama-sama menikmati ini sebagai hobi murni, hobi ya. Nah teman-teman, saya izin nilikin anak lanang nih, Valentine sama Kundalini. Nah terus ini nanti ternakannya ada ternak juga ya di sini ya. Nah yang Kundalini ini kebetulan memang diternak oleh Rido ya, pacekan dari saya. Jadi Kundalini itu statusnya sebagai sepupunya Admiral ya. Cuma memang induknya Kundalini, induk jantannya udah dijual ke Tasik tuh, ke Mas Ahmad Wardani. Ini kandangnya Kundalini ya? Iya, Valentine Kundalini. Iya, Valentine. Kundalininya mana? Sebelahnya? Sebelah, ya. Oh, sebelahnya. Sini, Mas, ini boleh masuk? Boleh, ngomong. Ini kuponnya segede gaban. Biasa teman-teman itu paling penasaran rabaannya seperti apa kok. Ya ini saya review rabaannya. Cuma ini nggak boleh terlalu malam juga ya, karena besok udah lomba. Ini udah dapat tiket ya Pak? Udah lolos bos. Udah lolos. Hari Jumat apa hari Sabtu tadi? Hari Sabtu tadi pagi. Oh, ini ya, rawatannya udah super nih. Ini memang Rido udah tahu rawatan di sini. Nih dadanya full banget ya. Ini kondisi siap tempur. Tulang dadanya ada agak bengkok sedikit tapi normal lah. Selapnya cuma sebelah ya tuh ya. Sebelah bos. Sabet nih istilahnya, aturan dan sabet. Ini larnya dalam kondisi prima, tinggal besok semoga ada rezekinya jadi juara, amin. Ini ceweknya takut lepas. Lepas malah besok nggak jadi lomba. Ya, selapnya cuma sebelah tok. Ini yang kalau orang Jawa bilang itu sabet. Selap sebelah, banyak juga sih burung yang selap satu sebelah itu juara ya. Tapi ini tuh di sebelah kiri ya. Ada contohnya kalau di bebasan itu Karisma selap satu, Mercy selap satu, terus ada lagi saya lupa burung-burung lama ya, sabet. Nih matanya mewah banget ya, cerah banget. Hidungnya juga posisinya full tempur nih, putih ngapur banget. Patuknya merit kecil. Ini bentuk badannya segitiganya asik banget, mewah banget nih. Bodinya kalau saya bilang nggak begitu kerucut. Kalau yang kerucut itu memang kalau di mejaan itu, kalau kerucut itu harus didukung dengan bokong yang tebal, karena kalau kerucut itu bener-bener losnya garis. Jadi kalau bokong tebal itu mending aja ada telat petilnya dikit, jadi nggak rawan moncor ya. Karena kalau di bebasan sama mejaan beda,
priwitnya jauh, terus boleh digeber di bawah, nggak harus atas kepala dulu, langsung kocok aja di bawah. Setinggi berapa mejanya itu? Setinggi berapa? 1 meter ada apa nggak? 80 cm ya. Ini memang mejaan permainan yang sangat sulit ya, kenceng, bukan melulu faktor kenceng ya, tapi kenceng itu juga harus, yang penting jangan pelan. Cuma selain kenceng, ketepatan ke betinanya harus sempurna, karena mejanya itu berapa? 80 kali 80. Oh, itu yang bikin susah ya, apalagi kalau lompat tali kenceng itu sering jebol rata-rata. Nah, ini tantangan saya untuk mencoba burung bebasan, burung ternakan saya berlaga di mejaan ya. Jadi yang asli bapak ibunya pakai burung bebasan semua, tapi ternyata bisa ya. Sebelumnya ada, cuma di tempat orang lain yang udah saya jual, yang juara ya. Terus ada juga yang diternak dulu baru keluar anak juara, itu lumayan banyak juga. Seperti di daerah ini, di Aji Barang itu ada punya Ebamas Sinhung, itu ada yang namanya monster, itu cukup tenar juga pada masanya ya. Itu juga memakai indukan betina dari saya, cuma di cross dengan lakian mejaan. Ini kita lihat posisi capitnya ya, posisi capitnya di atas ini karena burung telat petil ya. Dari jauh ini, kalau babak kedua saya lihat kemarin, posisi burung masih sekitar 300 meter dari lapak, itu udah di priwit loh, jauh banget, sekitar 200 sampai 300 meter. 200 sih kayaknya lebih ya, 300 meter itu udah di priwit, mereka udah geber-geber di bawah gitu. Apalagi kalau ketemu jablay itu ya, itu udah jadi memang dibutuhkan burung yang capitnya di atas. Nah, buat teman-teman nih tips nih ya, burung yang capitnya di atas, yang letaknya di atas ke sana ya, terus posisinya agak menjorok ke atas, bentuknya begini, ini umumnya telat petil. Nah, ini memang harus butuh bantuan setting jamu-jamuan, jadi untuk menciptakan karakter buatan. Jadi karakter aslinya harus tetap stabil, nanti disetting dengan jamu-jamuan atau suplemen yang mengakibatkan burung itu agak agresif. Jadi walaupun telat petil, tapi kelemahan telat petilnya itu hilang dengan adanya dia itu burung udah ngunci. Nah, itu udah suatu problem yang harus diatasi untuk burung yang capitnya ada di atas. Apalagi untuk babak-babak terakhir, burung seperti ini terbangnya pasti makin tinggi, bener nggak? Pasti makin tinggi ya, makin sore makin adem, tenaganya makin berkurang, pasti makin tinggi. Nah, makanya diperlukan setting lapangan. Saya udah ajarkan, dan perawatan sehari-harinya seperti apa, memakai apa gitu. Teman-teman bisa lihat konten saya yang settingan baron ya. Nah, ini dia. Kita lihat lagi di ini ekornya. Ini ekornya lentur, tapi bukan yang lentur super. Kalau saya bilang bukan yang lentur yang mewah banget, bukan ya. Super mendekati mewah. Sebenarnya cukup bahaya sebenarnya dengan ekor-ekor yang seperti ini. Apalagi ini bukan ekor yang cabutan dari piyik, jadi bentuknya nyatu begini ya. Memang kalau mejaan itu biasanya umumnya pada cabut ekor, tujuannya biar si ekor ini fungsinya sebagai rem ini, jadi remnya pakem ya, nggak blong. Daunnya agak gede-gede, jadi gede ya kalau dicabut, terus lidinya lebih kasar, itu fungsinya. Tapi kalau bebasan sih nggak perlu nyabut ekor ya. Ini kalau keruncingan capitnya, ini runcingnya paku, cuma nggak yang paku banget ya. Ujungnya lentur, kekerasannya juga cukup aja, kelebarannya di bawah 1 cm. Otot capitnya cukup keras aja, bukan yang keras banget. Memang kalau yang keras banget itu nanti cc-nya over ya. Nah, ini
teman-teman pasti penasaran darahan apa nih ya. Jadi bapaknya itu Revo 99 dikawinkan dengan anak sapu angin. Anak sapu anginnya itu berarti kakak dari ibunya Nazaret ya. Jadi Revo 99 itu anaknya Kyukyu tua. Kyukyu tua ketemu sama Mawar, ibunya sapu angin. Jadi ini sebenarnya bapaknya lain breed. Revo 99 ketemu sapu angin ini nggak ada satupun yang bisa buat main ya. Jadi giringnya jelek semua, burungnya pelan semua karena mungkin giringnya jelek ya, vitalitasnya kurang, loyo, jadi burungnya lembek semua kesannya. Cuma untuk saya feeling untuk rabaan sebenarnya masuk semua. Jadi ini harus diambil keturunan lagi nih. Nah, ini disilangkan dengan dimasukkan darah bom-bom sama Repsol. Pakainya Grandong. Jadi anaknya Grandong yang adiknya namanya Age Merah ya. Saya pernah bikin vlog di channel lama. Saya bilang kalau Age Merah ketemu bom-bom Repsol itu mengeluarkan 100% juara. Mungkin teman-teman ingat omongan saya ya, yang dilombakan 100% juara. Yang lumayan tenar di medsos itu jagoan punya tim Talindo ya, yang dibeli dari saya berapa tahun lalu. Itu memang burung juara, sering banget juara, udah belasan kali atau berapa kali sampai jokinya lupa. Waktu ketemu saya tanya ya. Terus ada lagi cadel yang di Batam nih, punya Mas Andika Batam, namanya cadel ya. Itu juga cepat juara. Dan ada lagi yang di daerah yang Afkir pun bisa juara ya, padahal sesi atasnya kosong, cuma masuk kolongnya itu benar-benar ngembat, tapi bisa juara juga ya. Nah, yang juara tadi adik saudara betinanya ditemukan dengan Revo 99 sapu angin. Nah, anak jagoan juga di Talindo juga udah banyak yang juara juga ya. Sebenarnya si Valentine ini Valentine ya, itu burung yang paling pelan dibanding saudara-saudaranya, makanya saya pakai buat main mejaan. Paling pelan. Kalau yang keluar coklat itu kasar-kasar semua ya. Jadi setutnya mau 2 meter ke tanah itu total kayak ngilang aja, kasar, nggak bisa buat mejaan. Kalau yang ini selep aja. Tapi walaupun selep aja, ketika tinggi ya jadi jedor, tergantung musuhnya juga ya. Itu burung-burung keturunan sapu angin biasanya kalau musuhnya kenceng dia akan makin kenceng ya. Terus ada teknik nutup lawannya juga ya. Terus kalau sprint juga ini udah paten pasti kenceng sprintnya. Ini berarti udah ngamen di mana aja, Pak? Itu ngamen di wilayah ini, Pak. Baru sini ya, belum sampai ke Jawa Barat belum ya? Iya. Yang udah Jawa Barat malah Kundalini ya? Malah Kundalini, iya. Ini kemarin itu lomba ke berapa sih, Pak? Sebenarnya pas anniversary berapa kali lomba burung ini? Anniversary lomba ke 5-nya. Oh, baru ke 5 kali lomba. Iya. Berarti yang ke-6-nya juara ya? Iya. Sebelum anniversary belum pernah juara? Itu sejarah Valentine kan pertama pindah giringan A dari B. Pertama lomba langsung juara, dapat motor second. Oh, langsung pas juara. bulan Februari, jadi saya kasih nama Valentine. Oh, pas Valentine, makanya dikasih nama Valentine pas bulan Februari. Langsung juara, tapi terus mabung. Oh, Jadi berarti mau juara rampasan ya? Iya. Ini jadinya cepat ya, Pak, waktu itu ya? Cepet. Ini fit banget burungnya. Nanti kita lanjut ke Kundalini. Ini cuma ceweknya ini katanya nggak pernah nelor ya, Pak, benar ya? Jadi dipancing telur terus, tapi ya burungnya nurut-nurut aja. Kita ke tetangganya Valentine. Ya jangan ganti cewek dulu lah, nanti kalau pas mabung Iya. nanti coba, yang penting pakai cewek kayak gitu nanti kita cariin. Ini Kundalini.
Nah, ini Kundalini nih. Ini yang saya geber. Tuh, dia masih takut karena saya pakai baju yang doreng-doreng nih. Pakai baju barong. Ini waktu pertama saya geber ini gini, saya deketin. Tuh makin takut tuh ya. Tuh, menjauh. Tapi nanti kalau udah kenal, udah tahu suara dan baunya, nanti dia nurut, mau. Kemarin juga pas digeber di lapak BBC Bangsa itu, bajunya baru ya Pak, pakai gitu ya. Baru. Padahal biasanya pakai hitam biru ya. Iya, pakai market. Tapi kemarin langsung nurut. Tapi memang ada triknya untuk bikin burung nurut ya. Ini kita cek rabaannya nih. Ini burungnya agak kecil dibanding Valentine, terus gepeng ya, nggak jatuh ke bawah tulangan dadanya. Terus ini agak kurang isi nih kalau ini nih. Apa mungkin memang kayak gini tuh? Iya, Memang nggak bisa yang nyembul banget ya. Ada sih memang. Udah bakat ototnya segitu. Ini ekor patah tuh, tengahnya juga bolong, hati-hati. Iya, patah. Pas itu Iya. saya kencang langsung. Nah ini agak mengganggu setir nih nanti nih. Kalau ini losnya lebih asik, ini los srap. Iya. Selera saya banget. Ini si Kundalini itu sepupunya Admiral yang ada di tim RMT Ribon, Pak Haji Rahmat, ketua PMTI, yang saya pernah liput juga, ada di YouTube saya, yang saya ke Tasik waktu itu ya. Ada. Jadi yang di sana bapaknya Admiral sama bapaknya Kundalini itu kakak adik kandung. Dan akhirnya pun bapaknya Kundalini ditransfer ke Tasik juga. Kalau Admiral itu ternakannya Pak Haji Apep dari Tasik. Dia dulu dapat dari lelang tuh, murah nggak mahal. Ditemukan dengan burung balap sebenarnya, tapi bisa keluar tetap tinggi ya. Ini kita cek review rabaannya. Bulunya tipis banget nih, enak nih. Cuma bukan yang sutra halus banget. Mungkin karena bulunya udah tua ya, jadi sutranya agak gimana. Wih, ini capit yang selera saya, makanya mutusnya enak banget. Burungnya capitnya runcing jarum, lentur, hampir rapet, makanya dia sekali geber langsung turun aja tuh. Salangannya, tapi walaupun begini nih, salangannya mewah nih teman-teman, panjang dan lentur ya. Posisi capitnya memang di atas banget, tapi kedukung dia capit yang rapat lentur, nggak di atas banget sih, di tengah tapi agak menjorok ke atas. Otot capitnya kenceng banget ini malah. Tapi ini nggak pernah ngebom ya tuh, cuma selep aja ya memang ya. Masuk talinya kayak ngilang tapi selep gitu ya. Lebih awet sih sebenarnya ya. Kita lihat larnya, ini lar 7, sisa lar 5 nih ya. Oh, ini copot 2 sekaligus Pak. Nanti nggak apa-apa, nanti istirahatnya. Ini sisa 6 berarti copot 1. Nanti istirahatnya di bulu 4 aja nggak apa-apa. Ini masih bisa tanding berapa ini. Kelenturan ekornya coba kita cek nih. Oh ya, ekornya patah loh, udah ada yang patah, ini patah lagi. Kelenturan ekornya super aja, bukan yang mewah banget. Tapi semuanya antara si Valentine dan si Kundalini nih, kakinya masuk di sini nih teman-teman nih.
Nah, teman-teman bisa lihat. Tuh, kakinya masuk, cuma ini giring sih ya, jadi ngedorong-dorong. Kakinya dari samping nggak kelihatan nih. Jadi ada di dalam sini, pangkal pahanya. Itu burungnya tempat betina. Matanya juga bagus, patoknya kecil. Hidungnya hidung siap tempur semua nih. Udah lepas. Nah, teman-teman tadi ngeliat nggak pas dilepas nih? Pas dilepasnya kelihatan enak banget. Kayak tadi yang pertama kayak kedap suara gitu loh. Biasa kalau burung yang kedap suara ya kayak ngilang selep gitu, bukan yang jedor ya. Ini masih kosong, Pak. Yang burung kemarin, jadi saya ada kirim berapa burung lagi, ada di sini tuh. Jadi nanti saya kirim terus nih yang masuk nih, yang kriterianya kira-kira super buat mejaan. Kemarin ada yang saya kirim, cucu pesona, itu dikirim balik. Soalnya pertama datang masih jarak dekat, iya meja enak, celep begitu jauh naik tinggi, udah jedor over, nggak bisa pakai di mejaan. Nanti makin jauh makin kasar. Ini ada yang di sini, dibawa ke sini aja yang terang tuh. Kebetulan saya sendiri kemarin udah beli ring PMTI, jadi beli 50 biji ya, ring PMTI 2024. Jadi yang pertama pakai adalah anaknya Bengawan. Bengawan ketemu dengan anak Rampok, Rampok ketemu dengan anak Kaisar. Nggak tahu nanti jadinya seperti apa, karena ini baru pengalaman mencoba. Ada lagi nanti yang saya pasangin lagi, yang harus dipasangin lagi, yaitu anaknya Awan Hitam sendiri, karena Awan Hitam sekarang lagi ditemukan dengan anaknya Rampok. Rampoknya ketemu Rampok Kaisar lagi. Yang tritis di kandang kamu itu ya, bukan di sini ya. Nah, ini kemarin saya juga kontek-kontekan dengan Ko Stanley, tim Orbit. Ayo, disupport. Jadi kapan-kapan nonton lomba bareng mejaan itu, nanti saya ajak biar dia seneng ya. Jadi saya langsung ke kandangnya, saya obrak-abrik kandangnya, saya raba-raba. Yang masuk dua ini nih. Ini saya lupa dari darah apa persisnya, cuma ini memakai darahnya Lemonti Jenderal, nggak tahu nih kepake apa enggak. Untuk jarak deketnya sih masih kepake ya, nggak over, tapi takut jauhnya over nih. Satunya lagi ini pakai darahnya Brahma Mumbai Pluto. Nih, ini anaknya Hercules kayaknya. Anak Hercules nih. Apa anaknya Sibi? Lupa saya. Sibi itu anaknya Brahma. Nah ini. Brahma itu pamannya Bengawan. Jadi Brahma itu Banuasra ketemu sama anaknya Samparangin. Anak Samparangin di line breed sama ibunya Nazaret. Ada ringnya Orbit nih. Tapi nggak ada dari nomor telepon toh. Yang ini udah di lock. Cuman depan patek. Baru depan patek. Kayaknya bisa kepake enggak? Sementara sih Kelihatannya bisa kepake ya. Kita coba daerah-daerah bebasan bertempur di PMTI ini. Semoga makin seru ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat burung ring PMTI yang diternak
di Purbalingga oleh Mas Wawan dari tim Pegasus menggunakan darah awan hitam, bisa juara di bebasan dan penampilan di padel cukup heboh, mengalahkan burung-burung yang fenomenal, burung-burung yang juara-juara mobilan. Ada 3 burung juara mobilan bertarung dengan berlian dan berlian bisa menang ya. Semoga nanti berlian ini tampil lebih baik lagi di rampasan setelah rampasan keduanya, karena kemarin itu belum 2 kali rampasan. Nanti kita bikin liputan di kandangnya tim Pegasus Purbalingga. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini aja. Besok saya ikut ngeber seperti apa ya, nanti saya suruh bikin vlog nih editor saya ini. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga teman-teman terhibur dengan konten saya. Semoga teman-teman bisa menyerap tips-tips yang saya berikan, terutama tips-tips tentang rabaan dari Kundalini dan Valentine. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam Merpati Baron, laka-laka.